Halo semuanya, jadi kali ini kita akan ngomongin Laravel lagi, yaitu soal controller ya. Ini adalah video ketiga untuk basic Laravel kita ya. Jadi sebelum itu kita definisiin atau mungkin kasih explanation apa itu controller gitu ya. Jadi di sini ya, misalnya ada user nih. Wah, controller itu apa ya bang? Gue tuh nggak pernah nemu kata-kata controller di PHP natif bang. Gue tuh taunya gini bang, kalau gue akses URL gitu ya, URL gitu misalnya HTTP gitu, localhost ya kan, ini host, portnya berapa misalnya ya, portnya nggak usah pakai port kalau default. Terus misalnya siswa.php gitu ya. Setahu gue gini bang, kalau mau ngedit gimana? Oh editnya gampang bang, bikin lagi satu file untuk gini, namanya siswa edit.php bang, gini gitu. Kalau mau hapus gimana? Ya berarti nanti ada yang namanya siswa hapus.php. Nah, kayak gini. Lihat ya, apa yang sama di antara ketiga ini adalah sama-sama menggunakan akhiran nama file ya. Nah ini, memang seperti ini. Web itu secara default memang behavior seperti ini dan sampai sekarang seperti ini behaviornya. Lah, tapi kalau saya maunya ketika ngakses ini file siswa.php ya, saya tuh pengennya gini, pakai angka 17 12 gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa natif tuh. Karena dia memang secara secara sistem dia harus menggunakan nama filenya. Di Laravel juga masih menggunakan nama file tapi tersembunyi. Kenapa? Karena banyak lah ada konfigurasi di routingnya segala macam. Nah, controller itu terjadi setelah routing. Nah, jadi di sini adalah routingnya. Misalnya di sini ada siswa 1 2 3 4 gitu ya. Nah ini ya request 1, request ini masuk ya. Ini request gitu ya. Lalu routing itu mengarahkan dia mau kemana. Routing gini. Ini request gitu. Ini controller A. Ini controller B. Ini controller C. Jadi nanti routing yang akan menentukan ini akan mengarah kemana request ini. Oh, nanti kalau misalnya siswa ini masuknya ke controller A. Kalau misalnya guru slash apa masuknya controller B. Kalau misalnya apa masuknya controller C. Itu kita bisa setting kayak begitu ya. Jadi controller itu tempat kita naruh logic biasanya ya. Logic apapun itu. Misalnya logic penjumlahan perkalian pertambahan, enggak juga ya. Misalnya logic ngambil data, ngilangin data, ngapus data, terus konfigurasi kayak validasi itu juga bisa dilakukan di sini di controller. Mungkin di routing juga bisa, tapi di controller lebih apa ya? Kalau di routing kan hanya ada satu file aja ya, tapi dengan controller kita bisa menggunakan file tersebut beda-beda gitu ya. Misalnya di controller A nama kelasnya, ini controller B, ini control C. Kalau routing kan mungkin nanti cuma ada satu doang tuh, misalnya web.php, api.php gitu ya. Nah, oke. Jadi itu adalah controller. Dulu saya selalu bilang bahwa controller itu adalah bridge ya, jembatan antara view dan model ya. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau bikin di PHP native gitu ya, ada kayak gini tuh misalnya. Con ini ya, if misalnya sama dengan MySQLi bla 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 gitu ya. Gini-gini. Lalu misalnya if connection itu connect gitu ya. Connect gitu. Misalnya terus gini lalu bla bla bla. Terus tiba-tiba di sini ada echo gitu ya. Bisa ada bilang gini H1 lalu berhasil gitu ya. H1 lagi misalnya. Lalu di sini ada else gini gitu bilang koneksi tidak berhasil gitu ya. Kalau berhasil berarti di sini saya mau ngambil data gitu ya. Datanya misalnya apa, MySQL exec gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat apa sih yang acak di sini? Di sini ada logic connect ke DB, ada logic seperti ini, ada view ya. Bahkan koneksi ke database gitu ya. Semua itu tercampur di dalam satu
file. Bahkan kadang kalaupun dibeda-bedain ya nggak jauh beda lah. Tetap biasanya gitu. Mungkin satu file ini yang di sana, yang misalnya view-nya di sini. Nah, controller ini bridge antara si data ini ya nanti. Mungkin nanti datanya di sini ada di controller gitu ya. Misalnya ini ada di controller, ini adalah model gitu ya misalnya. Lalu ini adalah view-nya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi memang beberapa arsitektur juga tidak selalu begini, tapi ya kontrol itu seperti itulah. Ada juga yang bilang handler atau apa. Lebih cocok sebetulnya handler. Karena dia yang menghandle sesuatu. Oke. Sekarang di Laravel gimana Bang controller tuh? Jadi controller itu adanya di app http controller. Nah, di sini. Ada satu yang namanya kelas abstrak. Buat apa Bang? Ya nggak ada buat apa ya. Kalau misalnya lalu mau pakai, kalau enggak gitu. Jadi di sini adalah routing. Sebelumnya kita udah ngomong routing. Ini saya udah kosongin. Ada juga yang namanya console nih, routing, dua ini sama-sama routing. Apakah langsung ke controller? Jawabannya enggak ya. Seperti kata gua di sini di awal, kalau lu pernah menggunakan bahasa atau framework CI, dia menggunakan controller juga sebagai routing. Jadi dia udah pasti ke controller situ gitu. Tapi bisa jadi di sini saya bilang request ke controller B, tapi saya arahkan ke controller A, itu bisa. Jadi tidak harus sama lah nama naming ini dengan yang di sini, tapi sebaiknya sama sih. Oke, kita contohin bikin controller root gitu ya. Lalu misalnya get, bukan yang ini, salah. Root itu dari yang vset. Nah ini, ntar ini harusnya berarti use gini. Tinggal copy aja, taruh di sini. Nah, root, misalnya apa di sini? Metodenya get ya, kayak tadi student gitu ya. Lalu di sini ada kurung 2. Beberapa versi PHP beda versi PHP beda versi PHP lagi. Beda versi Laravel tentu aja beda definisinya ya. Kalau di sini saya lupa sejak versi berapa, kayaknya sejak versi 10 deh. Udah mulai pakai kurung. Apa versi 8 ya, saya lupa. Udah mulai pakai kurung. Nah, jadi di sini. Terus controller gimana? Tinggal bikin aja controller mah gampang. Namanya misalnya student controller gitu ya. .php gitu ya. Gini lalu class gitu, lalu student controller, kita misalnya kayak extend ke controller. Boleh juga kayak gini. Controller. Gini, lalu di sini namespace misalnya app http controller. Keren kan? Tinggal dibikin misalnya nama kelasnya. Nah, ini. Kelas. Ini berarti tinggal use app http controller student class, student controller. Oke? Nah, karena metode ini banyak, nah ya misalnya gini, ada public function, misalnya di sini ada index, di sini ada store di bawahnya. Public function, store gini. Gua harus pilih pakai yang mana, Bang? Index atau controller? Gimana cara mereka tahu? Ya, berarti lu kasih tahu dong. Ya, misalnya kalau gini ngarahnya ke index gitu. Lalu di sini tinggal misalnya oke gitu. Udah. Jadi kalau kita coba jalanin PHP artisan serve ini, coba kita pergi ke Postman. Bentar, kita buka Postman. HTTP localhost 8000 student. Coba send. Nah, dapatlah dia datanya. Jadi seperti itu, sederhana banget. Udah sebetulnya. Ini adalah basic yang lu harus tahu. Udah. Kalau lu udah tahu ini, semuanya kelar udah masalah controller ini. Entah itu nanti variasinya atau apapun itu sebetulnya sudah tidak penting. Itu kalau misalnya memang udah teman-teman ngerasa bahwa nih gue harus improve nih, nggak mungkin dong ya kan. Setelah itu misalnya lu bikin panjang-panjang di sini ada post, ada get, ada put. Gimana caranya biar shortcut gitu ya? Misalnya di sini ada store, di sini ada update. Nah, gimana caranya biar shortcut? Ya kan? Ada caranya. Jadi seperti ini. Ini adalah cara mendefinisikan suatu controller dengan method yang banyak ya, multiple action.
Tapi bisa juga kita bikin suatu controller yang single action, namanya invocable. Tapi sebelum itu, apakah kita harus bikin controller ini manual? Enggak manual ya. Kita bisa menggunakan artisan ya. PHP artisan ya. Make controller, misalnya nama controllernya apa? Di sini saya pengen bikin teacher controller. Enter. Nah, dia akan membuatkan satu file baru namanya teacher controller, akan membuat sama dengan yang tadi kita buat. Lihat sama ya. Memang seperti ini dia. Ini adalah namanya scaffold ya. Jadi memang otomatis seperti ini. Terus nanti pasti ada perasaan dari lu, bang ini nggak natural bang. Gue tuh pengennya bikin file sendiri gitu. Gue juga ngerasa begitu ketika menggunakan Laravel. Gue harus bikin file sendiri supaya gue paham flow-nya gimana. Enggak harus. Laravel ini lu bisa jadi manajer di sini gitu. Artinya apa? Artinya ketika lu udah jadi manajer, jadi lead gitu, lu nggak harus tahu semua detail-detail yang ada di sini, gimana cara mereka bekerja secara detail. Lu cukup tahu bahwa ini flow ini akan bekerja seperti apa. Misalnya ini ada fitur A gitu ya. Terus lu jadi lead, oke, ini fitur ini transfer sederhana. Oke, ini berarti kita ambil dari source of fund, kita dedak, lalu kita cari destination fund-nya. Ternyata beda bank, berarti kita harus integrasi dengan BIFAS, lalu BIFAS-nya gimana. Itu simple, kita tahu abstraksinya, tapi nanti eksekusinya biarin yang lain gitu. Jadi nggak harus tahu secara detail. Jadi di Laravel pun gitu. Kok bisa ya dari routing gini tiba-tiba dia nempel ke sini gitu ya. Mekanisme di belakangnya tuh gimana gitu. Karena ini kan bukan behavior di PHP native. Gak usah dipikirin. Kenapa? Karena memang itulah gunanya kita pakai web framework gitu ya. Supaya apa? Supaya kita nggak harus bikin dari awal lagi. Nggak harus capek-capek. Tapi kalau lu ngerasa bahwa gue harus belajar ini nih. Secara ini gimana? Itu baru boleh ya. Nanti kalau misalnya udah advance gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau lu ngerasa baru mulai, lebih baik ya udah mendingan langsung aja ilangin kosong gelasnya, lu pikirin bahwa ini sistem yang baru, maka rule-nya seperti ini. Oke? Begitu. Lalu di sini controller misalnya get namanya teacher gitu ya, teachers. Lalu teacher controller class lalu index. Ini karena ini gue import lagi scaffold ke atas sini. Seperti itu. Sederhana banget kan? Emang seperti itu, sederhana itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tipe kontrol kedua berarti ya. Tipe kontrol kedua adalah single action controller. Artinya apa? Artinya controller ini hanya punya satu aksi. Satu aksi aja. Ya, contoh. Kita bikin controller PHP artisan, make controller. Namanya adalah kira-kira proses payment controller gitu ya, controller. Nah, kita bisa pakai yang namanya invocable. Bisa gini, invocable atau i aja, des tapi i. Nih. Coba kita enter. Maka dia akan bikin satu controller yang hanya punya satu aksi di sini. Nah, ini. Lihat ya, aksinya gini. Invoke namanya. Kenapa kita bikin kayak gini? Kadang suatu logic di controller itu terlalu panjang dan bikin file itu makin gede. Jadi nggak seru lah ya. Misalnya di sini ada proses payment controller. Itu spesifik. Berarti ini controller ini memang hanya berurusan dengan proses payment controller gitu ya. Memproses payment controller. Kalau teacher controller ini bingung apa ya? Apa nih tugasnya dari teacher controller? Berarti generic. Maka dia memproses create-nya, delete, update, atau apapun itu. Showing, seperti itu. Ini adalah proses payment controller. Sekarang pertanyaannya gimana cara kita menggunakan ini gitu. Ya, menggunakan controller ini. Coba kita return misalnya dari proses gitu ya. Itu kita bisa menggunakan cara yang sama. Root, get misalnya. Atau ya get lah. Transfer gitu misalnya. Lalu kita bisa bilang misalnya di sini proses payment controller class. Ya, kita coba dulu. Misalnya transfer gitu. Transfer. Coba send. Nah, seperti ini. Jadi apa yang beda? Yang beda adalah di sini nggak ada kurungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada nama metodenya. Ya, kenapa nggak perlu pakai invoke? Nggak perlu tuh bikin kayak gini nih. Nggak perlu bikin kayak gini. Invoke, nggak perlu ya.
Karena dia akan otomatis tahu, oh ini adalah single action controller, berarti udah cuman satu doang, namanya metodenya invoke. Oke, kalau bisa kita hilangin gimana metodenya? Metodenya invoke kita hilangin, send test error lah pasti. Kenapa error bisa dilihat di sini? Kenapa error ya? Baca di sini. Kira-kira kenapa dia error? Coba send lagi. Lihat. Invalid root action. Actionnya nggak valid. Seperti itu. Oke? Itulah namanya single action controller. Oke. Lalu di sini setelah kita get di sini yang ada yang namanya adalah controller resource. Ya. Tadi kan gue bilang ya bahwa controller itu ada yang namanya post ya kan. Ini kan di dalam routing kayak gini ya. Misalnya student controller class, kita ada namanya store gini ya. Store gini. Coba saya hapus deh yang ini. Store gini ya. Proses controller ada yang namanya store gini ya. Store data gitu ya kerjanya. Lalu ada juga yang namanya misalnya root get juga tapi dia student lalu ID gitu ya. Lalu di sini student controller class lalu show gitu. Nah, bisa lihat di sini. Lalu di sini public function show gitu, ada ID. Ini tinggal kita return show ID. Misalnya ID kayak gini. Maka ketika kita ambil students gini, coba send. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau misalnya gini, akan muncul kayak gini. Seperti ini adalah defaultnya ya. Tapi kita sebetulnya ketika kita cek ya routingnya, bentar pp artisan route list gitu. Lihat apa yang terjadi. Ada di sini ada student 1, student 2, student 3. Ada 3 controller, 3 routing kan yang kita buat. Nah, di sini kita sebetulnya bisa aja bikin satu controller langsung dibuatkan oleh Laravel-nya. Ini semuanya, scaffold-nya. Ya, caranya adalah php artisan make controller. Misalnya nama controllernya apa? Nama controllernya misalnya operational atau apa ya? User atau customer controller. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa R ya, resource. 3 enter aja. Nah, maka apa yang terjadi di sini? Di halaman sini di customer controller kita akan didapatkan index, create, store, show, edit, update, destroy ya. Ini adalah CRUD ya. Karena memang kebanyakan dari kita menggunakan Laravel ya untuk aplikasi-aplikasi CRUD. Jadi di sini kalau misalnya kita bilang root ya, resource ini student. Lalu di sini student ya. Apa tadi namanya? Customer controller class. Jadi kalau kita coba lagi root list ya, PHP artisan root list, lihat apa yang terjadi. Kita mendapati banyak sekali controller ya. Nih, lihat di sini. Ada controller customer create, customer ini edit ya kan. Lihat, bahkan dia langsung mengarahkan ke routingnya, ke controllernya nih. Ini adalah namanya ya, nama dari routingnya. Bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya sekarang kita coba ke customers gini, coba send, maka dia otomatis akan mengarah ke yang namanya customers ini ya. Nah ini. Keren ya. Itu adalah gimana cara kita berhubungan dengan resource ya. Jadi selebihnya si controller ini memang itu aja ya. Ini adalah controller gitu. Apakah ini controller bisa diinjeksi sesuatu service gitu? Misalnya bisa. Contohnya di sini adalah request gitu. Kita injeksi. Kalau misalnya ada service lain bisa diinjeksi, tapi kita ngomongin itu di tempat lain. Tapi yang jelas controller itu memang seperti itu ya. Dia apakah di sini ada logik kayak ambil data ya, misalnya user gitu, all gini. Lalu di sini ada return dari ke view gitu, misalnya student gini ke view-nya itu bisa. Lalu kita misalnya ngirim data gitu ya. Lalu ngirim DB. Nah, ini bisa. Mungkin itu aja dari saya. Thank you semuanya.